Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 22, jahat banget sih jadi cewek. Raisya menamparkan pantat kedua temannya dengan kesal, sampai mereka meringis dan segera duduk ke dalam mobil. Kamu jahat banget ya sekarang, Babs, ucap Rara menamparkan balik. Biarin, siapa suruh ganjen, ucap Raisya bodoh amat. Setelah kepergian Raisya, Zo pun segera memasuki mobilnya dan kembali menuju kantornya. Untuk meeting dengan para investornya. Babs, jadi lo beneran udah dapetin kakak itu? Tanya kedua teman Raisya dengan antusias pada Raisya yang tengah menyetir itu. Apa sih yang gak bisa aku dapetin? Kata Raisya tersenyum bangga. Dan kalian tahu ternyata dia penyayang banget dan royal, ucap Raisya, tentu saja untuk anak SMA seperti mereka. Zo termasuk tipe cowok royal menurut mereka. Iya sih Babs, tapi vibes-nya dewasa banget gak sih? Ucap teman Raisya lagi yang memperhatikan karakter Zo yang begitu to the point. Ya nggak apa-apa, enak kok, dia ngalah terus. Ucap Raisya lagi walaupun Zo orangnya emosian tapi dia selalu mengalah. Bukan itu Babs, dari cara dia mengecup kamu aja beda. Nanti kamu diajak ehem-ehem sama dia lagi. Ucap teman Raisya dengan pikiran horornya. Lah enak dong, ah. Suara melengking Rara dengan genit membuat Raisya dan Farah langsung menjitak kepalanya. Emang udah gila ya lo? Ucap Raisya menyumpahi Rara yang bisa bersuara begitu. Udah pengalaman kayaknya ini, ucap Farah yang jadi mencurigai. Sorry ya, aku masih ting-ting belum berpengalaman. Ucap Rara berjoget sambil menyanyikan lagu dangdut dengan bobroknya. Lah terus kamu tahu dari mana hal begitu hah? Tanya Raisya dengan galak. Hehehe, baru kemarin gue nonton. Ucap Rara nyengir. Astaga, otak lo benar-benar udah gak suci, masih SMA udah nonton begituan. Geleng kepala Farah. Lah apa salahnya? Gue udah memenuhi kriteria buat nonton. 18 tahun nih bos, senggol dong. Ucap Rara benar-benar tidak ada habisnya membuat lawak. Baru boleh praktek umur 21. Sambung Raisya mempelototi Rara. Lah gue cuma nonton bukan praktekan. Ucap Rara dengan tawa merekahnya. Senang sekali melihat Raisya dan Farah yang paham kehidupan percintaan itu emosi. Tapi dari nonton lo jadi ingin praktek nanti. Teriak Farah ke dekat telinga Rara, tak menyangka temannya akan seliar itu. Lah tinggal praktek gampang kan? Jawab Rara dengan santai mengabaikan ekspresi kedua temannya. Yang seperti akan mencekiknya saat itu juga. Lama-lama gue gampar lo ya, Ra. Sepulang sekolah, Papa. Senyum manja Raisya yang langsung berlari memeluk. Begitu melihat papanya sudah pulang sore ini, duduk santai di ruang keluarga. Kenapa pulang terlambat?
Tanya Papa Raisya mengecup kening anaknya itu. Biasa Pah, main sebentar, ucap Raisya nyengir lalu mengeluarkan beberapa kue dari ranselnya. Astaga, jajanan aja isi tas kamu nak. Geleng kepala Mama Raisya begitu datang. Iya mah, tadi aku dikasih duit sama Kak So, ucap Raisya dengan jujur. Oh, tahu ya kamu dia kaya, ucap Papa Raisya meledek sambil mencicipi kue yang dibawa Raisya. Dih, Papa gitu kali, aku nggak minta kok, tapi kalau dikasih mana ada doa penolak rezeki Pah. Kekeh Raisya, ya sudah, lain kali ajaklah dia makan malam di rumah kita. Biar kami juga bisa akrab dengan calon menantu. Tawa Mama Raisya yang sadar betul kalau sepertinya Zo cinta sekali pada Raisya. Dia orang sibuk mah, kasihan kalau kita minta waktunya. Malam pasti dia ingin istirahat. Ucap Raisya yang mencoba mengerti. Ya makanya booking dari jauh-jauh hari. Ucap Papa yang mengerti juga. Nanti malam aja, aku tahu caranya. Senyum geli Raisya sudah punya ide jahil. Jam 8 malam. Ayang, suara melengking Raisya begitu Zo menjawab teleponnya. Ada apa baby? Suara berat Zo menguap. Ayang di mana? Tanya Raisya dengan suara semakin khawatir. Di apartemen, saya kelelahan pulang kerja jadi baru bangun tidur sekarang. Ucap Zo duduk bersandar ke kepala ranjang memijit pelipisnya. Ayang cepat datang ke rumah aku. Ucap Raisya merengek namun juga terdengar takut. Baby, sayang, kamu kenapa? Ucap Zo yang juga jadi tidak tenang mendengar suara bergetar Raisya. Ada pria yang, ucapan Raisya sudah keluh. Ada yang menyerang kalian, ucap Zo dengan panik segera berlari membuka pintu kamarnya dan langsung menyiapkan bodyguard. Bukan itu Ayang, ucap Raisya dengan suara keras. Terus kenapa? Ucap Zo semakin cemas. Ada yang datang lamar aku, itu dia lagi di bawah ngobrol sama Papa. Ucap Raisya yang benar-benar membuat Zo naik pitam. Baby kamu adalah milik saya. Tegas Zo tanpa memikirkan apapun lagi datang ke rumah Raisya. Saking tak sabarnya Zo menekan berkali-kali bel rumah Raisya. Agar segera dipersilahkan masuk. Karena yang ada cuma pelayan Zo langsung menerobos masuk. Om, Tante jangan nikahkan Raisya dengan orang lain. Saya yang akan menikahinya. Ucap Zo yang datang dengan begitu panik. Langsung menghampiri kedua orang tua Raisya yang duduk di sofa tanpa dipersilahkan. Kedua orang tua Raisya masih melek menatap Zo, yang tiba-tiba datang dengan wajah kacau dan bilang akan menikahi Raisya. Duduk dulu nak, ucap Papa Raisya segera menyuruh pelayan mengambilkan air putih. Jangan ya Om, Tan, ucap Zo duduk dengan posisi tidak tenang dan penuh beban. Minum dulu nak, ucap Papa Raisya dengan senyum lebarnya.
menatap Zo yang minum sampai menggigil tangannya. Setelah Zo cukup tenang, Mama mengelus lengan Zo dengan hangat lalu berkata, "Apa yang dikatakan Raisya padamu, Nak?" tanya Mama Raisya. "Katanya, ada yang datang melamar," ucap Zo yang benar-benar tidak mau terlambat. Jika sampai orang tua Raisya sudah menerimanya lamaran itu, melamar. Papa Raisya yang baru minum seteguk kopi langsung menyembur. Kedua orang tua Raisya tertawa keras dan cukup kaget sebenarnya. Melihat kenyataan Raisya akan sejahat itu pada Zo, sampai pria itu langsung lari sedang tidur. Zo datang masih memakai piyama tidur bahkan dengan rambut acak-acakan. Jadi, wajah Zo langsung merah padam begitu sadar dikibuli oleh Raisya. Tak lama kemudian Raisya menuruni tangga dengan langkah ceria. Bahkan sampai bernyanyi menggambarkan seberapa bahagianya dia sekarang. "Awas ya kamu." Batin Zo menatap Raisya sampai matanya menyipit. "Wah, Ayang sudah datang. Ayo kita makan," ucap Raisya tanpa dosa. Begitu senang langsung duduk di sebelah Zo mengecup tangan pria itu dengan formal. "Enggak, saya mau pulang," ucap Zo menepis tangan Raisya langsung di depan orang tuanya. "Ih, Ayang apaan sih, udah nyampe sini juga," ucap Raisya menamparkan lengan Zo seolah dia yang paling kesal. "Pede sekali kamu, Nak, bilang ada yang datang melamar," tawa Papa Raisya yang tak menyangka. Tipu daya Raisya sampai segitunya, hingga orang tenang dan penuh strategi seperti Zo menjadi korban. "Hehehe, biar dia cepat kesini, Pak," jawab Raisya dengan santainya, benar-benar bersikap tanpa rasa bersalah. "Ya kan kalau dibilang baik-baik, saya juga bisa bersiap, bukan pakai baju seperti ini." Suara rendah Zo menatap Raisya. Jujur saja Zo benar-benar tidak pede berpenampilan seperti ini. Apalagi di depan orang tua Raisya dan hadirnya tanpa permisi tadi. "Iya, Nak, kamu jahat banget sih jadi cewek," ucap Mama yang juga tidak mendukung cara Raisya yang sedikit ekstrim. "Ya nggak apa-apa, aku mau lihat dia jelek, Ma." Karena setiap ketemu ganteng terus, ucap Raisya yang benar-benar jatuh cinta. Sampai tak bisa berpaling dari Zo seolah diikat oleh pesona pria cuek itu. "Ayo kita makan, 2 jam lagi pesawat Papa berangkat," ucap Papa yang dituruti semua anggota keluarga. "Loh, Om sama Tante mau berangkat ke luar negeri malam ini juga?" tanya Zo. "Iya, mereka mau tinggalin aku," ucap Raisya dengan wajah sedih dan ingin menangis tapi masih ditahannya. "Sayang, kan udah Papa jelaskan, Nak." Suara lembut Papa Raisya yang sampai ke hati. "Aku paham, Pa, tapi aku sedih," ucap Raisya yang selalu saja sedih jika sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. "Zo, kami titip Raisya ya," ucap Mama Raisya yang tengah memeluk anaknya itu. "Iya," jawab Zo tersenyum simpul. Makan malam itu dipenuhi canda tawa dan kehangatan. Setelah selesai makan, Zo juga ikut mengantar Papa dan Mama Raisya ke bandara. "Baby, sudah jangan menangis lagi,"
Ucap Zo yang tengah menyetir menatap Raisya yang menangis dalam diam. Setelah mengantar kedua orang tuanya, Hicks, gimana, nggak nangis? Aku ditinggal sendirian. Gerutu Raisya merobek puluhan tisu untuk menyalurkan kesedihan dalam dirinya. Sendiri gimana, kan sama saya? Ucap Zo mengelus kepala Raisya. Kita pulang ke apartemen ya. Ucap Zo yang sangat tahu kalau Raisya kesepian di rumah jika kedua orang tuanya sudah pergi. Ih, nggak mau, kata Raisya menolak dengan keras bahkan menggeleng sampai 10 kali. Loh kenapa? Tanya Zo dengan suara rendah. Takut, tegas Raisya. Takut apa? Tanya Zo lagi. Takut diperkosa. Jawab Raisya yang membuat Zo langsung merem mendadak. Ya kalau kamu takut saya perkosa. Jangan suka mancing-mancing. Tegas Zo menasehati Raisya. Ih, mana ada aku mancing-mancing. Emang ayang pikir aku PSK yang memancing nafsu pria agar keluar? Ketus Raisya begitu belak-belakan memangku tangannya. Saya perkosa. Beneran ya kamu? Ucap Zo dengan geram kembali menjalankan mobil. Merasa ingin menggigit bibir Raisya yang cemberut itu. Coba aja kalau berani, aku potong burung ayang. Ucap Raisya dengan galak. Berani kamu motong? Tanya Zo mempelototi gadis itu. Hehehe, enggak ayang, nanti kita bikin anak pakai apa kalau dipotong? Kata Raisya dengan begitu lugas sampai Zo melek mendengarnya. Astaga, bocil. Geleng kepala Zo tak tahu lagi harus berkata apa. Ayang, kita pulang ke rumah aku aja. Ajak Raisya yang sudah cukup lama diam begitu mereka berhenti di lampu merah. Tidak baby, rumah kamu terlalu ramai. Jawab Zo. Lah bagus rame daripada kita berdua aja nanti setan datang. Jawab Raisya dengan bahasa kiasan. Tidak baby, saya lebih menyukai ketenangan. Jawab Zo apa adanya. Jadi curiga. Ucap Raisya yang jadi ragu untuk ikut dengan Zo. Oh, kamu pikir saya akan macam-macam nanti jika kita cuma berdua? Tanya Zo dengan sedikit emosi saat gadis itu begitu terang-terangan meragukannya. Bisa jadi, ucap Raisya sebagaimana gadis kecil yang harus waspada terhadap pria dewasa. Oke, kita pulang ke rumah saya. Ucap Zo yang tidak ingin memperpanjang masalah. Ayo, aku suka di sana bodyguardnya ganteng-ganteng. Kekar lagi badannya. Ucap Raisya yang langsung menutup mulut saat dia keceplosan. Oh, hanya itu suara kecil Zo lalu dia berputar arah. Loh kita mau kemana yang? Tanya Raisya yang tiba-tiba panik saat Zo memutar arah mobil mereka. Zo tidak menjawab dan 10 menit kemudian, mobil Zo berhenti di sebuah rumah minimalis di sudut kota. Zo membuka pintu mobil dan mengangkat Raisya yang masih bingung itu. Ayang, turunin. Ucap Raisya meronta-ronta.
agar diturunkan oleh Zo yang terus berjalan membawanya masuk ke dalam rumah minimalis yang sangat bagus itu. Diam. Tegas Zo terus berjalan membawa Raisya ke kamar dan mengunci pintu. Ayang buka pintunya. Ucap Raisya yang berdiri di sebelah Zo yang sudah mengunci pintu itu. Zo mengantongi kunci pintu lalu mengangkat Raisya dan menindihnya di atas ranjang. Ayang mau apa? Kata Raisya gemetaran benar-benar tegang sendiri. Melihat pergerakan pria dewasa itu di atas tubuhnya. Mau menghukum kamu? Sepertinya saya harus membuat kamu paham dan mengerti. Kalau kamu itu punya saya. Tegas Zo langsung menyusup ke leher Raisya dan mengecupi dengan sensual. Ayang jangan. Raisya sekuat tenaga menghindari Zo yang terus mengecup lehernya. Katakan pada saya, apa yang kamu lakukan pagi tadi bersama Farhan? Tanya Zo dengan nada begitu cemburu dan terdengar sakit. Enggak. Terang Raisya saat Zo menghisap lehernya, sehingga mengantarkan gejolak luar biasa dalam tubuhnya. Yang sebelumnya tidak pernah Raisya rasakan. Jangan berbohong, saya tahu. Tegas Zo memegang leher mulus Raisya dengan sebelah tangannya, yang terus naik turun mengelus bagian sensitif. Bahkan Raisya tak sempat menjawab. Zo sudah menciumnya dengan penuh permainan, sampai Raisya hanya bisa pasrah dengan tubuh bergetar. Bersambung.